Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, baik. Hari ini saya sengaja minta waktu sebentar untuk kalian karena memang kelas kita kebetulan juga kita berada dalam satu kelas yang sama. Karena saya juga wali kelas kalian, alangkah baiknya kita membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berangkat dari peraturan kelas yang sudah ada, ya. Dan nanti saya minta kalian membuat peraturan yang sudah ada, tetapi kira-kira apa yang dilebihkan atau bahkan ada yang dikurangi, seperti itu ya. Peraturan kelasnya macam-macam boleh, silakan nanti kalian diskusikan dengan teman kalian, boleh kalian juga atas pribadi kalian masing-masing juga boleh membuat peraturan. Misalkan dilarang bersolek, misalkan dilarang dilarang belajar lebih batas waktu. Nah, contoh yang lain, dilarang tidur di kelas. Nah, seperti itu. Nah, keyakinan kelasnya seperti apa, Pak? Nah, keyakinan kelas itu berarti sifatnya yang positif, seperti itu. Nanti kita duduk sama-sama, tapi yang pertama kali kita bikin peraturan yang mungkin ada yang harus ditambahin. Karena setiap waktu pasti ada penambahan-penambahan peraturan yang mungkin belum ada di peraturan kelas sebelumnya. Misalkan ada sesuatu perkembangan hariannya, kan mungkin ada permasalahan ini, nah bikinlah suatu peraturan. Ya, dan saya minta kalian membuat peraturan yang ditulis dalam kertas ini. Oke, tulis nama, kemudian peraturan kelasnya apa? Satu saja, bukan banyak-banyak. Misalkan nama Heru gitu kan, ditulis di sini peraturannya dilarang membuang sampah di kelas dan paham ya? Ya, oke. Nanti setelah ditulis langsung ditempel di papan tulis. Itu Pak, tempel sekali Pak. Tempel di papan tulis karena nanti biar semuanya tahu, nanti saya juga akan bisa melihat. Silakan sesuai dengan perkembangan sekarang. Dilarang menggoda laki-laki. Tulis nama kita Pak. Dilarang menggoda Yanto. Dilarang bersiul. Oke, waktunya bisa lama-lama 1 menit aja. Ayo, silakan. Yang sudah ditempel di sini ya. Ya, namanya. Namanya di papan Pak. Ya, betul sekali. Dilarang apa? Silakan. Satu contoh kalimat. Boleh. Rapi, nah, sip. Kasih nama enggak? Ya, kasih nama. Oh iya. Tingkatkan dilarang memakai sepatu orang pintar dan kesindir sih kenapa? Dan sini tuh ini kalau orang sepatunya kan boleh dipakai. Aku pikir taruh semua kali semua. kalian kok emang dibaca peraturan pidato kalau cuma masuk. Ya, oke, saya bacakan, saya baca namanya. Jangan lupa. Oke.
Satu, dilarang ribut di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Dilarang pacaran di dalam kelas. Dilarang melakukan pembulian. Siapa sering memulainya? Dilarang tidak pikir kelas. Dilarang telat masuk kelas. Dilarang tidak pikir kelas dikenakan denda. Yang tidak pikir kelas dikenakan denda. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang merokok di dalam kelas. Dilarang buang sampah di laci. Dilarang makan di kelas. Dilarang memakai sepatu orang. Dilarang ribut di ruang kelas. Dilarang bolos. Nah, oke. Ada beberapa yang sama. Satu, dilarang berpacaran di kelas. Sama tadi. Kemudian dilarang membolos. Ya, jangan sama bolos soalnya. Ada ya? Dilarang makan di belakang, tidak makan buah. Dilarang sepatu dari mana? Dilarang Memakai sepatu. Supaya di atas punya apa Pak? dilarang memakai sepatu milik orang lain ya. Cek merek sebut merek. Nah, dilarang bolos ada. Ada dilarang bolos ada. Nah, karena ada beberapa yang sama, kita perlu sepakati ya, sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Keyakinan itu berarti sesuatu yang kita yakini, sesuatu pernyataan yang sifatnya universal dan positif. Kalau ini dilarang bolos, itu kalimat negatif atau kalimat positif? Kalau positif gimana kira-kira? Jangan bolos. Nah, itu kalimat positif. Itu sesuatu yang kita yakini ya. Karena sesuatu yang kita yakini pasti ada nilai-nilai kebersihan atau nilai-nilai universal yang positif. Ya, contoh ya, dilarang bolos. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, ini peraturannya. Kalau keyakinannya? Keyakinannya? Tidak. Kami yakin bahwa Yang bolos. siswa yang rajin akan Bolos. apa? Kami meyakini bahwa siswa yang disiplin akan menjadi orang yang hebat. Ya, Kira-kira atau sukses. Oke, sekarang ini satu ya, kita bikin satu dulu. Dan 3 pernyataan yang kita sepakati. Apa aja Saya ulangi dari sini biar ini aja ya. Oke, ini peraturan. Itu agak bolos. Ya, peraturan. Nah, ini keyakinan. Maaf ya kalau tulisannya jelek. Bagus kok, Pak. Oke, saya yakin tulisan saya masih lebih bagus daripada yang masih jelek. Tidak tahu siapa. Oke, peraturan. Dilarang bolos. Kan nulis ini sama di kamar tutup beda. Ya, Dilarang bolos. Keyakinannya apa? Keyakinan kelasnya. Orang yang tidak bolos. orang yang tepat waktu. Hah? Orang yang tidak bolos. Terus sih kami ya, kami meyakini. Kamu tidak Mereka yang tepat waktu. Meyakini apa? bolos. Ini siswa yang tepat waktu. Ah ya. Apa? Kira-kira? Kami meyakini siswa yang tepat waktu Menyampaikan. Menjadikan sukses. kebenaran. Belum tentu sukses. Terima Ustaz. menjadi Menjadikan Pak, atau menjadikan? menjadi Sukses. Orang sukses. Kan disiplin juga kan Pak. Boleh. salah. Orang yang tepat waktu atau orang yang disiplin? Baiknya kira-kira. Disiplin Pak. Berdisiplin disiplin Ya. saya lebih tepatnya. Tepat waktu kan banyak. Ya udah ya. Ini bahasku. Nah, oke. Kita ketemu satu keyakinan kelas. Dan ini
Saya harapkan benar-benar atas keyakinan diri kalian sendiri. Ya, meyakini bahwa orang yang disiplin, tepat waktu, tepat waktu belajar dan sebagainya akan menjadi orang yang sukses. Atau Mas Mi, tadi apa peraturan yang sama tadi? Sepatu. Yang pakai sepatu orang sekarang rusak. Iya Pak. Jangan ambil satu. Oh, yang ada pakai sepatu Pakai sepatu. Kok dilarang pakai doang, Pak? Di kelas, Pak. Lanjut. Kok dilarang pakai terus kita berpacar? Iya, Pak. Benar. Oke, kami meyakini bahwa tidak berpacaran dalam kelas. Ya, kami yakini bahwa pacaran di kelas akan jauh lebih nyaman. Iya, kalau negatif, yang positif dong. Kami yakini kan di positif, masa di luar lebih nyaman. Berarti secara tidak langsung boleh pacaran dong. Udah kelas, Pak. Ini tuh. Kami yakinnya. Kami yakin apa? Ayo apa? Ayo kelas kasih pendapat. Kalau kelas ini mah kalau udah bermasalah pacaran tuh buat opsi. Nah ya makanya yakinnya apa? Kami meyakini bahwa pacaran itu dilarang agama. Boleh. Oh iya, kalau agama ya dilarang. Boleh nggak? Boleh nggak kalau dilakukan boleh nggak? Apa berbeda agama? Kristen. Kalau sama agama? Enggak. Kalau beda agama ya dilarang. Kalau sama agama boleh pacaran. Boleh. Jadi sepakat sama. Meyakini bahwa teman baik atau seperti apa? Lebih baik daripada pacaran. Ya. Kami meyakini bahwa teman baik akan lebih Teman baik kan kamu rebut pacar teman bahwa kita meyakini bahwa menjadi seorang teman jauh lebih baik daripada pacaran itu ya. Itu aja Pak. Itu kesini kita masih yakin Pak. Kalau keyakinan kita boleh kesini, cuma melakukan ini aja. Yakini Iya kan? itu semua apa? Yang itu. udah ya. Oke. Kedua, jangan memakai sepatu orang lain. Kamu yakini memakai sepatu sendiri jauh lebih nyaman. Oke, yang terakhir dilarang pacaran di kelas. Kamu yakini teman baik jauh lebih baik daripada pacaran. Yakin ya? Yakin. Oke, ada pertanyaan? Iya. Ada. Depan. Iya. Berarti lebih kompleks ya. Entah di rumah, entah di ini meyakini. Pak, itu kan dilarang makan dalam kelas. Berarti makan bontot juga nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Belum saya bahas satu persatu ya. Harusnya ada makan keras boleh dalam pelajaran kan? Ya, oke. Kalau pertanyaan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Alhamdulillah di SMA Negeri 1 Baleriam ini ada 4 orang calon guru penggerak, yaitu Bapak Sugi, Bapak Haris, Bapak Ali, dan juga Bapak Harun. Silahkan nanti Bapak Ibu melakukan
kegiatan ini dengan baik, menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak calon guru penggerak demi kebaikan sekolah kita bersama. Dan dengan mengucap bismillah, saya nyatakan kegiatan ini mulai dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru penggerak untuk membuka kegiatan hari ini. Silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kepada Pak Sugih, Pak Haris, Pak Ali, dan juga Pak Harun. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang terhormat, terima kasih sudah berkenan hadir di ruang aula pada hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif calon guru penggerak SMA 1 Balai Riau. Alhamdulillah, kami sudah menyelesaikan pembelajaran modul 1 yang mana berisi 4 subbab bagian dari modul tersebut. Ini adalah modul terakhir kami untuk modul 1. Di sini kami menerapkan budaya positif di sekolah agar menjadi pembiasaan di sekolah supaya sekolah kita menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Adapun yang akan menampilkan bagian pertama akan disampaikan oleh Pak Muhammad Haris Fadilah yang akan menyampaikan tentang budaya positif. Kepada Pak Haris kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sugi. Izin teman-teman untuk menampilkan PowerPoint hasil diseminasi budaya positif yang telah kami lakukan di sekolah. Sebelum saya masuk ke materi, ya, perlu diketahui bersama bahwasanya saya melakukan tindakan aksi nyata budaya 5S dan keyakinan kelas. Materi yang akan kami bawakan itu ada 6. Saya sendiri nanti akan menjelaskan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi Pak Sudi, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia Pak Harun, dan posisi kontrol dan segitiga restitusi oleh Pak Ali. Ini hasil budaya 5S yang ada di sekolah ini yang sudah saya coba terapkan. Berikutnya juga saya sudah melaksanakan membuat keyakinan kelasnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Harun ya sebagai pematerinya. Untuk referensi pendidikannya Bapak Ibu ya, kalau misalkan kurang boleh nanti dilihat di YouTube kami semua ya, sudah ada beberapa dokumentasi pembelajaran yang bisa Bapak Ibu pelajari ya. Baik, kita akan mulai ke materi. Kita tolong Pak, lihat waktunya Pak ya. Oke, baik. Materi pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next Pak. Oke. Nah, pertama kalau kita ini singkatnya ya, coba Bapak Ibu ya, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan coba buka. Tugas Anda menempatkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Tugas rekan yang tugas B-nya adalah mencoba segala cara untuk membuka. Maukah Bapak Ibu membuka kepalan tangan itu? Nah itu ya. Coba sambil dipikir ya. Next, Pak, kita langsung ke ini aja. Nah, jadi tanggapannya pasti dua sisi ya. Yang pertama dan yang kedua bervariasi. Ada yang bersedia membuka karena baginya ini kebaikan yang sangat baik, saya berbagi. Ya kan? Yang kedua ada yang tetap bertahan menutupnya karena bagi dia ini penting
Jadi masing-masing punya pendapat. Pertanyaan yang ketiga di sini, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol itu Bapak Ibu? Yang membuka dan menutup tangan siapa? Siapa? Kita sendiri, betul. Jadi disiplin di sini yang membuka dan menutup hati itu kita sendiri. Ya, next Pak. Oke, jadi ada teori kontrol ya tentang dari Dr. William Glasser ya. Jadi sebenarnya yang pertama ilustrasi guru mengontrol murid. Seakan-akan kita tuh bisa mengontrol murid. Ternyata tidak bisa. Dia bisa dikontrol karena dirinya membukakan supaya bisa dikontrol oleh guru. Karena apa? Misalkan karena ada hukuman, karena ada penghargaan, maka dirinya mau. Nah seperti itu ya, seakan-akan. Padahal kalau dia hari ini mungkin ingat, besok lupa lagi. Karena itu berasal dari dirinya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini sama ya. Jadi intinya dari semua ini, kita sebagai guru ini ternyata cuma ilusi. Kalau siswa atau peserta didik itu sendiri dari dirinya tidak ada kemauan untuk berubah, itu cuma ilusi. Nah itu ya. Next. Baik. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon, yang artinya diberikan suatu stimulus dapat respon, diberikan penghargaan dapat respon, diberikan hukuman ada respon, kepada pendekatan teori kontrol ya. Jadi kita mencoba bagaimana caranya seseorang itu dari dalam dirinya sendiri ada kemauan. Sebenarnya ini yang materi kami dapat ya. Jadi kita berproses menuju tahap itu ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubah paradigma kita. Yang tadi ya, next. Nah ini salah satunya ya. Kalau kita ngacu sekarang ke teori kontrol ya, dimana setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Sama peserta didik, ada yang butuh kasih sayang, ada yang butuh penghargaan, ada yang butuh apa dan lain sebagainya ya. Intinya semua orang punya model berpikir yang berbeda ya. Oke, next. Nah, baik. Tadi sudah ya. Jadi disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara ya, kalau di kurikulum Merdeka, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Adapun pendapat ini ya sependapat, sepemikiran dengan Diane Gossen ya, bahwasanya disiplin itu artinya belajar. Jadi dari mana belajar? Dari diri sendiri dulu ya. Oke, baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Nanti sesi tanya jawab mungkin akan diselesaikan dulu pematerinya. Salah hilap saya dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya Bu. Mungkin setiap orang dalam melakukan tujuannya memiliki motivasi. Misalnya Bapak Ibu menjadi guru, ada motivasi tidak? Pasti ada kan? Nah ternyata motivasi itu sendiri menurut Diane Gossen ada 3 teori tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama di sini katanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kadangkala kita ini berangkat ke sekolah untuk mengajar itu karena rasa takut kepada pimpinan.
takut ada sanksi disiplin dari sekolah ataupun dari dinas misalnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, guru ini rajin datang ke sekolah, selalu tepat waktu, masuk ke sekolah pun nggak pernah, masuk ke kelas pun nggak pernah absen. Ternyata ada maksud terselubung, yakni ingin mendapatkan penghargaan, ingin menjadi guru yang terbaik atau menjadi guru berprestasi misalnya. Nah, di sini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi ini juga bersifat eksternal, jadi berasal dari luar dirinya sendiri. Selanjutnya, motivasi ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti orang yang menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Saya ini mau jadi orang bagaimana sih? Ya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal, berarti ada kesadaran dari dalam diri sendiri untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Selanjutnya, nah, tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Jadi yang terakhir tujuan motivasinya ingin menjadi pribadi yang lebih baik karena adanya kesadaran diri. Nah, jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi bukan untuk sementara saja, melainkan untuk seterusnya ke depannya di masa yang akan datang. Nah, motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Selanjutnya, jadi kan seperti yang kita tahu tadi bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata disiplina. Artinya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Tadi sekilas kita lihat ya di slide-nya Pak Haris. Disiplina artinya belajar. Nah, di sini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, pasti sesuatu harus terjadi katanya ya. Untuk itu kita perlu tinjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau ada siswa terlambat, pasti sering diberi sanksi atau hukuman. Seperti apa sanksi hukuman tersebut? Apakah sanksi atau hukuman tersebut akan memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik? Atau hanya memberikan rasa trauma sekilas pada saat itu saja, namun tidak bisa menanamkan kedisiplinan itu sendiri ke dalam jiwa mereka. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini dibentuk berdasarkan hasil kolaborasi antara murid dengan guru. Jadi Bapak Ibu, ternyata disiplin itu terbagi menjadi dua kategori. Ada disiplin positif dan ada disiplin yang negatif. Apakah Bapak Ibu tahu disiplin yang negatif itu apa bentuknya? Yaitu tadi hukuman atau sanksi. Sedangkan disiplin yang positif ada dua, yakni konsekuensi dan restitusi. Inilah yang akan kita bahas sekarang. Lanjut Pak. Mari kita simak ya Bapak Ibu, ada studi kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan
dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Diva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Baik Bapak Ibu, berdasarkan studi kasus tersebut, coba apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Diva? Mengapa? Saya minta mungkin Bu Isa setuju atau tidak? Baik, terima kasih. Saya kurang setuju sih Pak dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno, karena di sini Pak Seno pun membiarkan si Iva untuk menertawakan pada kemampuan si Iva itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Lisa atas responnya. Ya, luar biasa. Beri aplaus dulu untuk Bu Lisa. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Menurut Bu Rina, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, dan mengapa? Terima kasih. Menurut saya sebagai hukuman. Mengapa, Bu? Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Ya, luar biasa Bu Rina jawabannya. Terima kasih. Jadi dari kasus ini kita bisa melihat bahwa Pak Seno tanpa sadar beliau sudah melakukan perundungan terhadap siswanya sendiri. Betul tidak Bapak Ibu? Karena beliau mempermalukan peserta didiknya. Apakah layak seorang guru seperti itu? Tentu tidak kan ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu sikap seperti itu harus kita perbaiki. Selanjutnya Pak. Nah, ternyata seperti saya bilang tadi, hukuman itu adalah disiplin negatif. Sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah disiplin yang positif. Nah, hukuman merupakan identitas gagal seorang peserta didik. Jadi kalau kita terus-menerus memberikan hukuman kepada siswa atas kesalahan yang diperbuatnya, tidak menjamin masa depannya itu akan sukses. Karena di situ terdapat unsur pemaksaan. Ya, sedangkan di sini sebaliknya dengan disiplin yang melalui konsekuensi dan restitusi, insya Allah di situ akan membuat siswa menjadi pribadi yang sukses. Kita lihat perbandingannya ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Mengapa? Karena itu sudah kesepakatan bersama. Ya, sedangkan hukuman itu kan hanya diberikan satu arah saja. Dari siapa? Dari guru atau pihak sekolah. Apakah siswa menyetujui hukuman tersebut? Pasti tidak dong. Nah, kemudian di sini restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Pilihan yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Mau bagaimana dia ke depannya. Selanjutnya, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Apabila suatu anak dihukum secara fisik atau psikis, itu akan menimbulkan trauma yang mendalam, bahkan jangka panjang sampai di masa yang akan datang, dia bisa mengingat trauma itu. Nah, kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, karena hanya saat itu saja. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan, namun pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Dan pada restitusi korban mendapatkan ganti. Pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti baik psikis ya maupun fisiknya. Kemudian pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan pada restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan pada restitusi masalah terpecahkan. Nah, kita langsung saja ya contohnya. Kalau hukuman kan peraturannya adalah seperti ini, maka kamu harus begini. Jadi ada penegasan dari pihak sekolah. Tidak ada usulan yang dibuat oleh siswa. Sedangkan pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Pada restitusi, apa yang kamu yakini saat ini untuk dirimu di masa yang akan datang? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bagaimana prosesnya? Bagaimana tahap-tahapnya supaya kamu menjadi pribadi yang lebih baik?
sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Adil katur batur kak saruka basengat kak jumatan. Baik, yang kami hormati wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah prasarana, aset. Yang dihormati teman-teman semuanya, rekan-rekan bersejawat di Semangat Balerian dan teman-teman rekan-rekan CGP yang pada kesempatan kali ini mempraktikkan, presentasikan apa yang sudah menjadi tugas kita bersama, dan ini sebuah jadi bagian dari proses dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9, dan kemudian juga nanti di tahap angkatan berikutnya mungkin tidak seperti ini, belum tentu seperti itu ya. Jadi ini adalah bagian dari proses dari pendidikan guru penggerak itu sendiri. Baik, saya mulai aksi nyata dari positif calon guru penggerak angkatan 9. Next, makan udah tahu semuanya. Selanjutnya, oke, latar belakang dari positif. Oke, baik. Pada pagi hari ini nanti saya fokus pada keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Ya, karena nanti sudah dijelaskan juga dari Pak Sugi sudah menjelaskan mengenai hukuman, restitusi, dan konsekuensi, dan Pak Aris juga tentang disiplin positif itu sendiri. Oke, latar belakang positif memiliki sifat urgensi dalam pembentukan karakter. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter. Oleh karena itu, positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Next. Tujuan aksi nyata yang saya sampaikan di sini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini prinsip-prinsip nilai kebajikan universal. Tadi sudah dijelaskan bahwa nilai-nilai kebajikan universal disebutkan dari Pak Haris, ada tanggung jawab, kemudian gotong royong dan sebagainya. Selanjutnya, walaupun terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan yang membuat kesempatan kelas yang dijalankan kepala sekolah, siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, tindakan yang akan dilakukan. Mari para sekolah menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta minta izin untuk melaksanakan pembebasan kepada rekan sejawat yang sekarang kita lakukan bersama ini. Mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif, keyakinan kelas dan budaya dasar manusia. Berkoordinasi dan kolaborasi dengan guru piket untuk membuat keyakinan kelas, memantau dan mengevaluasi kelas yang telah dibuat. Next. Oke, saya cepat saja ya. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru serta murid atau tindakan yang disusun dapat dilakukan dengan lancar. Cara pelaksanaan untuk menumbuhkan kebiasaan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan kebiasaan budaya positif di rumah. Next. Nah, ini adalah budaya positif yang ada di modul 1.4 dan ini dijelaskan juga Pak Aris mengenai positif. Budaya positif merupakan pendekatan di anak untuk melakukan kontrol diri dan menentukan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ini yang kita bahas sekarang. Mengacu pada nilai positif yang tadi seperti kesalahan bersifat universal. Kemudian posisi kontrol, hukuman, masa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang, menerima pengakuan, kekuasaan, dan kebebasan. Dan sebagai institusi, kestabilan identitas, pada sinyal yang salah, dan menaikkan keyakinan. Next. Nah, oke. Baik, kita langsung ke intinya. Kebutuhan dasar manusia, survival. Ya, survival atau bertahan hidup. Ya. Kebutuhan bertahan hidup, survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis dan untuk bertahan hidup misalkan kesehatan, rumah, makanan, dan sebagainya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa ada dua kebutuhan dasar manusia ya, untuk bertahan hidup. Satu kebutuhan fisiologis dan biologis. Apabila satu di antara yang tidak terpenuhi, maka kebutuhan nantinya juga akan terganggu seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan terima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jelas ya, bahwa kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang.
kasih sayang dari orang tua, kasih sayang kepada teman, kelas Jawa, kepala sekolah dan sebagainya. Dan apabila kasih sayang tidak bisa kita terima, yakin pasti akan terganggu. Pasti secara psikologisnya juga pasti akan terganggu. Seperti itu. Pasti nanti juga akan adalah problem-problem yang akan terjadi di kemudian hari. Next. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah pengakuan atas penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dan ini adalah kita yang bisa kita terapkan di sehari-hari dalam pembelajaran, bahwa anak-anak perlu pengakuan, anak-anak perlu pemberian penguasaan. Anak mempunyai penguasaan tertentu. Tidak semua anak mempunyai penguasaan semua bidang, saya yakin tidak akan bisa mampu. Tetapi anak-anak diberikan kesempatan, anak diberikan peluang, pilihan-pilihan yang lain untuk mendapatkan penguasaan tertentu yang ia kuasai. Seperti itu. Baik prestasi, kemudian keterampilan dan sebagainya. Selanjutnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi seorang siswa atau kita sebagai manusia kita sendiri harus mempunyai atau diberikan pilihan-pilihan yang ada di dalam dunia kita sendiri. Kita tidak bisa memaksakan pada orang si A harus seperti ini, si A harus seperti ini, harus seperti ini. Tetapi tidak keluar dari peraturan atau tidak keluar dari koridor yang sudah ada. Seperti itu. Jadi anak diberikan pilihan untuk memilih sesuatu dengan cara mereka sendiri, bukan dengan cara kita. Yang kebiasaannya selama ini terjadi bahwa anak diberikan pilihan, anak diberikan cara-cara hanya dengan cara kita, tetapi tidak kemudian anak-anak memberikan pilihan dengan cara mereka. Coba kita berikan kesempatan pada mereka menggunakan dengan cara mereka sendiri atas permasalahan yang ada yang dirasakan oleh sebagian sendiri. Kemudian lanjut next. Kesenangan. Nah, orang pasti butuh kesenangan. Orang perlu senang, happy dan sebagainya. Tertawa dalam bentuk next. Nah, bermain dan tertawa. Nah, di sini bermain ini yang sudah punya keluarga, sudah punya anak, istri. Nah, tentunya kita bisa bermain dengan keluarga kita ya. Jadi itu kebutuhan dasar. Dengan suaminya, dengan istrinya itu kebutuhan dasar. Ya kalau belum ya berarti dengan temannya, dengan bapak ibunya. Seperti itu ya. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Mereka senang, kemudian mereka diberikan pengakuan, kebebasan, diberikan kasih sayang, sehingga mereka senang. Itu sebagai wujud dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah ini artinya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir mirip dengan peraturan kelas, ya. Tetapi keyakinan ini adalah sesuatu yang diyakini bersama, disepakati bersama bahwa keyakinan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang dirinci dan konkret. Nanti kita akan belajar bersama. Kita akan ambil contoh nanti. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, artinya umum, ya, positif dan mudah dipahami. Artinya kalimat itu semuanya positif, tidak ada yang negatif. Kemudian juga mudah dipahami oleh semua orang. Apabila di antara kita semangat sebagai seorang guru semua, dan apalagi yang bertanggung jawab sebagai wali kelas biasanya membuat peraturan. Nah, di situ coba nanti kita praktikkan. Kita buat keyakinan kelas. Keyakinan itu sebuah pernyataan-pernyataan yang positif yang disepakati bersama, seperti itu. Kemudian tentunya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di kelas tersebut, jelas ya. Keyakinan yang dapat dilakukan dapat diterapkan di kelas tersebut. Apabila kita wali kelas ya pasti bisa diterapkan di kelas tersebut. Jangan sampai keyakinan kelas itu tidak bisa kita terapkan di kelas tersebut. Kemudian semua wali kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak kita minta pendapat mereka, kita tukar pendapat dengan anak-anak apa yang disepakati, apa yang diyakini di kelas tersebut. Ya, misalkan saya ambil contoh kecil, misalkan
peraturannya jangan berlari di kelas seperti itu. Nah, kalimat positifnya adalah berjalanlah di dalam kelas seperti itu. Ya. Nah itu, ini adalah sebagai keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 12 I1, peraturan dilarang bolos. Nah, kami meyakini siswa yang disiplin akan menjadi orang yang sukses. Peraturan kedua, jangan memakai sepatu orang lain. Kami meyakini memakai sepatu sendiri jauh lebih nyaman. Dilarang pacaran di kelas. Kami meyakini teman baik jauh lebih baik daripada pacaran. Itu suatu contoh dari keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama di kelas kita. Dan keyakinan kelas ini bersifat berkala, artinya bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangi. Jadi secara berkala kita bisa menambahkan. Jadi mengapa saya mengambil dari 3 ini? Karena dari 3 itu adalah kesepakatan bersama. Karena semua orang, semua siswa yang di kelas saya buat satu persatu. Silakan nanti buat satu persatu. Kemudian ternyata munculnya ada beberapa hal yang sama. Itulah menjadi suatu keyakinan yang dibuat bersama, termasuk yang 3 itu juga dilarang pacaran di kelas, karena juga banyak anak-anak yang mengatakan bahwa jangan pacaran karena memang ada orang yang pacaran di kelas. Makanya saya buat meyakini bahwa pacaran teman baik itu jauh lebih daripada pacaran seperti itu. Oke, waktunya masih ada Pak Ali? Dikit ya, 4 menit. Oke, saya minta tolong kepada teman-teman sekalian. Ya, untuk membuat satu keyakinan kelas sederhananya saja, ya, boleh bebas, kata-katanya juga boleh dikaitkan dengan kelas yang di sebagai kelas kelasnya atau di kelas lain boleh, silakan. Satu keyakinan kelas saja, satu saja, nggak usah banyak-banyak. Yaitu tadi sebelumnya Pak Haris, lagi. Nah ini. Dalam pembuatan keyakinan kelas harus lebih rinci dan lebih konkret ya, agar bisa lebih dipahami. Universal artinya bisa dipahami oleh semua orang. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Satu keyakinan kelas boleh di kelasnya masing-masing sebagai perwaliannya, atau boleh juga di kelas lain, boleh. Atau keyakinan sekolah. Nah, kan ada keyakinan, bisa ada keyakinan sekolah. Berarti kalau keyakinan sekolah berarti sifatnya umum sekali. Boleh, yang bisa nanti bisa disepakati oleh seluruh peserta didik. Seperti itu. Sudah selesai, Bapak Ibu? Satu saja. Satu aja tidak apa-apa. Satu saja, simpel aja tidak apa-apa. Oke, kalau sudah dimulakan balik ya. Oke. Ya, ini kebetulan dengan Bu Winarsi ini, maka tadi saya mengambil keyakinan kelas yang ketiga tadi. Memang perwaliannya saya dengan Bu Winarsi, nah ada sangkut pautnya. Perwaliannya maksudnya. Ya. Oke. Saya katakan, kamu jangan nanti ya. Nanti saya silakan ya. Masih ada waktu kan? 1 menit. Menit, itu menit lagi loh, Pak. Tidak apa-apa, bebas, boleh ya. Kalau saya kasih nama ya, bikin salah satu keyakinan kelas saja. Boleh bebas. Misalkan olahraga dilarang memakai sepatu warnanya, misalkan. Nah, kita nanti juga yakini bersama bahwa keyakinan kelas itu bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Boleh. Contoh aja ini, contoh aja ya, ya bukan nggak ada nilai plus tambah kurang, nggak ada, hanya ini aja refleksi saja. Oke, cukup ya. Oke. Ya, oke. Ini boleh nasi pas aja. Satu dua aja sebagai contoh dari keyakinan kelas yang kita bersama. Kami meyakini hadir tepat waktu di kelas dapat membuat pembelajaran efektif. Ya, oke. Terus kemudian saya bacakan tulisan
belajar untuk bertumbuh, sehingga tidak boleh mengharapkan imbalan apapun. Jadi pikiran dan raga ada di satu tempat. Jadi semua keyakinan diyakini bersama ya, sesuatu yang rinci dan konkret yang disepakati bersama. Ya, seperti itu. Baik, saya kira cukup. Waktunya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kembali lagi beri aplaus untuk Pak Harun, pemaparan yang luar biasa sekali. Selanjutnya pemaparan terakhir akan disampaikan oleh Pak Makrus Ali tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kepada Pak Ali kami persilakan. Beri aplaus dulu Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, tapi salaman minuna latai. Salam saujud karena Malempang, Adil Katarino, Bajuramid Kasaruka, Basengat Kajumata. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baleriam, yang saya hormati rekan-rekan guru semua. Izin saya di sini akan berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan, kami dapatkan para calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ya. Dan pada modul 1.4 ini kami mempelajari tentang budaya penerapan budaya positif. Jadi setelah kami pelajari itu, dan khususnya saya sendiri yang pelajari modul itu, kami merasa sangat tertampar seperti itu. Berbeda, berbanding terbalik dengan kenyataan yang biasa sehari-hari saya lakukan. Nah, kaitannya dalam hal ini, yang pertama adalah 5 posisi kontrol. Baik, lanjut Pak. Pak Harun atau Pak Haris tolong di. Baik, tadi sudah disebutkan bahwa guru itu sebenarnya ada ilusi ya. Guru sebenarnya tidak bisa mengontrol siswa, tidak bisa menyuruh ke sana ke sini, tidak bisa memberikan instruksi sesuai dengan keinginan kita. Pada hakikatnya seperti itu. Nah, pada 5 posisi kontrol ini yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dan juga dikutip dari Diani Gosling pada bukunya tahun 98, itu ada 5 posisi kontrol yang bisa diduduki oleh guru ya, seperti itu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Oke, untuk awalan ini, untuk yang pertama ini saya akan bertanya pada Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu itu, kalau Bapak Ibu itu lebih cenderung ke posisi yang mana? 5 posisi ini. Boleh satu angkat tangan? Silahkan berpendapat. Iya, maksudnya sebelum nanti akan saya paparkan yang kami dapatkan gitu ya. Sebelumnya, apakah sebagai penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Mungkin nanti kita refleksi bersama-sama. Ya, next saja Pak. Baik, yang pertama ini adalah guru sebagai penghukum, ya. Yang setelah saya baca di sini adalah yang tadi disampaikan bahwa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya guru-guru yang seperti ini ada menggunakan nada suara tinggi, ya, bahasa tubuhnya, matanya melotot dan sebagainya, dan mengatakan patuhi aturannya atau awas, gitu ya. Kemudian kamu ini loh salah terus gimana nih, terlambat terus gimana nih kamu, atau misalkan selalu saja pasti kamu ini terlambat terus. Nah, itu yang biasa saya ucapkan Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa sekali ilmu yang didapatkan. Hasil dari ini apakah berdampak efektif bagi siswa? Ternyata dalam penelitian itu disebutkan next bahwa ini kemungkinannya murid hanya akan marah dan memendam atau mempunyai rasa dendam dengan gurunya. Bahkan yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah bisa saja
motor gurunya dikempesi atau dan sebagainya. Ya, itu adalah akibat dari guru sebagai penghukum. Ya. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nanti kita akan sama-sama membahas ya, kira-kira posisi mana yang paling baik yang bisa kita terapkan, maksudnya kita usaha terapkan. Nih, pada posisi ini guru akan bersuara lembut, kemudian membuat siswa atau murid merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Biasanya yang diucapkan adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu bahwa kamu masih terus seperti ini. Kemudian biasanya kalau membuat merasa bersalah ini mengaitkan dengan sesuatu yang lebih menyentuh hatinya. Misalnya, bagaimana coba kalau kamu seperti ini, orang tuamu kira-kira seperti apa di rumah. Nah, apakah itu sudah tepat Bapak Ibu dalam menangani peserta didik? Hasilnya adalah ternyata menurut penelitian itu bahwa murid hanya akan merasa bersalah saja. Ya, bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu atau gurunya. Ya, dan murid itu menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dan kadang-kala ini malah jauh lebih bahaya karena sudah menyentuh perasaan daripada yang menghukum. Menghukum biasanya muncul dari dendam dan tidak suka saja. Tapi kalau ini sudah masuk dalam perasaannya bahwa oh ibu itu sudah bilang ke saya seperti itu, berarti apa sih ini saya manusia seperti apa nih, gagal terus dalam hati. Itu jauh lebih bahaya ternyata Bapak Ibu. Ya. Kalau kemarin dibahas dalam ruang kolaborasi itu kami ternyata sebagian besar disurvei itu bapak-bapak dari CGP itu lebih banyak berperan sebagai penghukum dan ibu-ibu sebagai pembuat merasa bersalah karena memang sifat alamiah dasar bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ya. Tapi tidak semua. Lanjut. Nah, apakah sebagai teman yang paling baik? Kita lihat di sini. Ya, guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan peserta didik atau siswa atau murid. Kemudian hal negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa. Ah, bapak ini, saya pikir bapak ini teman saya. Akan berpikir seperti itu kalau kita sering membantu atau berposisi sebagai teman ya terhadap murid kita. Dengan kata-kata ayolah bantu bapak, kemudian dan lain-lain tadi ya. Nah, baik, hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, baik atau tidak? Baik ya. Tapi dampak negatifnya tadi, murid menjadi tergantung terhadap guru itu, ya. Merasa akrab, kemudian jika guru itu tidak sesuai dengan keinginannya dan dipandang oleh siswa itu loh, selama ini saya pikir kita berteman Pak. Artinya kan siswa itu bisa mengontrol gurunya dalam hal seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Lanjut Pak. Nah, ini yang mungkin orangnya yang netral saja, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai apa tadi membuat merasa bersalah, kemudian tidak sebagai teman. Ya, ini hanya posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku. Jadi pemantau biasanya seperti ini. Oh iya. Itu kan biasanya ya. Kalau kita melihat siswa gitu, ya, saya catat dulu. Nah, peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi apa konsekuensinya? Jika kamu seperti ini, kamu harus melakukan apa? Gitu. Biasanya seperti itu. Tapi dengan nada yang datar, ya, tidak ada emosi, tidak ada bahasa tubuh yang mendekat atau formal merasa bersalah seperti tadi. Nah, kemudian hasilnya guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan menjadi marah dan membuat merasa bersalah. Ini sudah sebenarnya sudah cukup baik ya kalau dalam pemaparan kami itu kemarin dalam ruang kolaborasi itu juga diskusi dengan fasilitator. Tetapi ada satu posisi kontrol yang paling bisa diterapkan dan mulai mempunyai nilai kebajikan yang baik adalah yang terakhir ini sebagai manajer. Ya. Ini saya pas dari materi atau dari modul guru penggerak ya Bapak Ibu, jadi teksnya terlalu banyak.
Jadi sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, seorang manajer telah memiliki keterampilan teman juga bisa, pemantau juga bisa jadi berubah-ubah atau bisa jadi keduanya juga diaplikasikan. Jadi dalam posisi manajer ini adalah ketika siswa melakukan kesalahan, tentunya pertama dicari tahu adalah latar belakang ya, bagaimana mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi dalam keyakinan kelas di materi Pak Harun. Misalkan apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya, jika kamu meyakininya apakah kamu bersedia memperbaikinya. Jadi permasalahan yang ada di siswa harusnya kita cari tahu dulu duduk perkara permasalahannya, kemudian mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian membantu dirinya, bukan kita memberikan solusi atas masalahnya dia, tapi kita memandu supaya dia sendiri yang menemukan solusi atas masalah yang dia alami, yang dia hadapi. Misalkan contohnya siswa terlambat gitu, kita jangan selalu menghukum dulu ya, tapi kita kalau saya mulai menerapkan ya semenjak mendapatkan materi ini, mempelajari, mencari informasi terlebih dahulu terkait dengan kenapa bisa terlambat seperti itu, kemudian mengaitkan kepada keyakinan kelas bahwa terlambat itu adalah perbuatan yang melanggar keyakinan kelas, disiplin, nilai kebajikannya, kemudian diarahkan kenapa bisa terlambat, kira-kira seperti apa, solusinya seperti apa menurut kamu dulu. Nah, kemudian kita cari jalan keluarnya. Baik, ya, lanjut, Pak. Nah, biasanya ini adalah hasilnya adalah fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua murid, atau mengetahui adanya suatu masalah. Kemudian bila guru mengambil posisi atau guru akan melihat apa konsekuensi dan peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Ya, jadi guru hanya membimbing saja. Lanjut Pak, kemudian kaitannya dengan segitiga restitusi, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Apa yang harus dilakukan oleh guru ketika siswa kita mempunyai masalah tertentu? Ya, lanjut. Jadi ada tiga tindakan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ya, semoga bisa kita sedikit-sedikit menerapkannya kepada peserta didik kita. Karena kalau disebutkan dalam pendidikan guru penggerak itu, sekolah bisa bergerak itu kalau tidak hanya satu orang, dua orang saja, tapi memang ekosistemnya itu sudah memacu sekolah untuk guru itu untuk bergerak bersama. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Lanjut Pak, menstabilkan identitas itu kaitannya dengan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, artinya memaklumi, ya, memberikan pemakluman dulu. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses dengan mengatakan kepada siswa, misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, oh ya kamu manusiawi saja berbuat seperti itu. Misalkan ada perkelahian, berarti kalimat yang bisa disampaikan adalah tidak ada manusia yang sempurna, melakukan kesalahan juga seperti itu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Lanjut. Ya. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya mematuhi kebutuhan tertentu. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Dengan biasanya mengatakan seperti, ya saya menghargai kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu, misalkan. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi tindakan yang dia lakukan, ya setelah kita mengetahui sebabnya, itu kita berikan respon lagi bahwa oh ya seperti itu, wajar saja jika mungkin kamu marah. Oh kalau kamu terlambat karena membantu orang tua, mungkin wajar saja seperti itu bisa terlambat. Saya mungkin kalau membantu orang tua juga keteteran seperti itu dan sebagainya. Ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa ya Bapak Ibu ya, pemaparan yang disampaikan oleh Pak Pos Ali tentang segitiga restitusi. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab, ataupun Bapak Ibu kami persilakan untuk memberikan umpan balik atas presentasi yang kami tampilkan pada hari ini. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik sekali terhadap materi-materi yang telah disampaikan Bapak-Bapak semuanya. Lalu ada terbesit di hati saya yang ingin ditanyakan karena mungkin pernah juga mengalaminya ya Pak ya, terkait disiplin negatif tadi yang disampaikan oleh Pak Sugi. Saya ingin menanyakan saja tanggapan Bapak-Bapak semuanya yang sudah mendapatkan pembelajaran baru dari CGP seperti itu Pak. Pertanyaan saya itu bagaimana ya Pak, kira-kira misalnya ada guru nih di kelas siswa itu melakukan kesalahan, lalu dengan kesalahan kita merajut lah istilahnya ya, dengan artian kayak ada rasa dendam dan enggan untuk masuk ke kelas dalam beberapa pertemuan berikutnya. Kalau seperti itu kira-kira bagaimana ya Bapak untuk tanggapannya? Mungkin hanya itu saja yang bisa saya tanyakan. Mohon solusinya juga, mana tahu ada solusi jika ada tindakan-tindakan guru yang seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Solima atas pertanyaan yang diberikan. Luar biasa sekali ya pertanyaannya Bu ya. Dan apa yang Ibu tanyakan tadi juga sebetulnya sering saya alami secara pribadi. Saya sering mengalami ketika saya masuk ke ruangan kelas, ternyata peserta didik belum siap untuk belajar dan saya sering marah kepada siswa. Nah, itu kasus sebelum saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Namun setelah adanya materi ini, saya menjadi sadar bahwa apa yang sudah saya lakukan kepada siswa itu sangat tidak benar. Dan sekarang saya berusaha mengubah diri saya menjadi pribadi yang lebih baik terhadap siswa tentunya. Apabila saya mendapati masalah di kelas dengan siswa yang belum bisa belajar seperti itu, jadi pertama kita harus membuat dulu keyakinan kelas dengan siswa. Sepakati apa yang harus mereka jalani bersama dengan saya nanti ke depannya, dan keyakinan yang bagaimana yang mereka inginkan. Mereka itu maunya dibawa kemana supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik tanpa memaksakan kehendak mereka. Ya, mungkin seperti itu Bu Solimah. Bapak yang lain mau menambahkan silakan. Ya. Baik, bagaimana Bu Solimah kira-kira? Ya, jadi pentingnya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum adanya disiplin negatif, karena kan disiplin negatif itu kan memang tidak baik ya Bu ya, itu harus kita hindari. Dan sekarang kita berusaha mengambil langkah disiplin yang positif, yaitu tadi adanya konsekuensi dan restitusi. Di antara konsekuensi dan restitusi menurut kami yang lebih baik adalah restitusi, yang seperti kalau dipaparkan oleh Pak Ali tadi ya. Jadi siswa akan dikembalikan ke kelompoknya lagi dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan untuk menjauhkan siswa dari kelompoknya. Kan sering kita kalau seumpama ada anak marah di rumah atau di sekolah, marah kepada gurunya, anak itu menjauh dari gurunya. Anak itu akan dendam kepada gurunya, sakit hati, jengkel dengan gurunya. Bahkan seperti tadi kata Pak Ali, jangan-jangan pulang sekolah ban motor dikempesin ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Ya, terima kasih Bu Solimah, tepuk tangan untuk Bu Solimah lagi. Selanjutnya silakan untuk yang lain Bapak Ibu, pertanyaan kedua atau pengumuman balik boleh. Bu Hawa ya. Siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga saya ucapkan terima kasih atas materi-materi hebat yang diberikan oleh Bapak sekalian. Saya menarik yang dibahas oleh Bapak Haris Fadila tadi, kaitan dengan kontrol berintegrasi. Memang dilema yang seperti ini kita hadapi setiap hari Pak. Saya sendiri
bersikap mungkin saling berkaitan dengan materi yang satu dengan yang lain tadi, mengenai mengontrol siswa. Itu mungkin tergantung dari gurunya yang menangani. Ada guru itu yang langsung memberi hukuman, ada juga yang guru yang tidak bisa marah-marah juga ada. Nah itu bagaimana, saya hanya ingin meminta sarannya gitu. Kontrol berintegrasi ini dari stimulus disiplin dan nilai kebajikan umum ini, kira-kira langkah apa secara umumnya gitu ya Pak, langkah apa yang umumnya nih yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, billahi fisabilillah fastaghfirullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua saling terhubung ya. Mungkin tadi orangnya beda-beda yang menyampaikan. Mungkin saya ambil garis kesimpulannya. Jadi dari disiplin positif dan nilai kebajikan itu berawal daripada diri sendiri dulu, disiplin positifnya. Kemudian nilai kebajikan yang banyak tadi dari 6 organisasi itu bisa jadi referensi kita. Jadi kita menggabungkan suatu pernyataan dari siswa atau tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Harun. Misalkan ada yang jangan buang, kalimatnya kan tidak boleh negatif ya, buanglah sampah kepada tempatnya, jagalah kebersihan kelas. Itu kan sama, nilai universalnya satu, kebersihan. Jadi kita kelompokkan nilai-nilainya dari yang sama-sama. Jadi itu nilai kebajikan universal. Nah, sehabis sudah dari diri sendiri kita tanamkan ke siswa, kemudian nilai kebajikan kita pahami, lanjut ke motivasi. Motivasi itu kalau bisa yang dari ekstrinsik diubah menjadi intrinsik. Bagaimanapun caranya gitu loh. Kita sambil memberikan pemahaman tadi oleh Pak Suki ya. Jadi tidak ada lagi hukuman penghargaan dan cara penyelesaiannya memakai restitusi. Restitusi itu berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Artinya apa? Dikembalikan dari dirinya sendiri juga menemukan solusi atas masalah dia. Mungkin tadi belum ini ya. Jadi masalah itu dari dia, solusinya dari dia. Jadi kita posisinya yang mana? Manajer tadi, kita cuma menanyakan. Tapi sebelum ke manajer itu ada keyakinan kelas. Jadi kan nilai-nilai yang ditulis Bapak Ibu tadi kan digabung, dikelompokkan. Ya, dibikin keyakinan. Supaya apa? Karena itu berasal dari dalam hatinya, dari dalam dirinya. Dia ingin bersih, dia ingin selamat, dia ingin tanggung jawab, dia ingin disiplin. Itu digabungkan. Jadi ketika suatu saat dia melanggar, nah, ketika melanggar itu apa yang kamu langgar? Keyakinan apa? Dulu kamu meyakini apa? Kedisiplinan. Siapa yang bilang kedisiplinan? Bapak atau kalian menyepakatinya? Nah gitu kan, karena kesepakatan si Jawa, jadi dari siswa, solusinya dari siswa itu. Terima kasih. Bagaimana? Baik, terima kasih Bu Jawa. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Mujahid, silakan Pak Mujahid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru harus melakukan keyakinan dalam kelasnya. Apakah demikian? Karena melakukan keyakinan kelas butuh waktu, sementara di kurikulum kita itu dituntut bahwa guru itu harus fokus pada proses pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sahabat yang disampaikan Pak Mujahid mengenai permasalahan atau kasus di mana materi kita memang belum secara keseluruhan diterapkan atau diimplementasikan di sekolah.
Dan kaitannya dengan keyakinan kelas yang disampaikan tadi, memang kita juga baru melihat atau baru belajar juga mengapa ternyata sekarang ini ada keyakinan kelas. Yang kita tahu selama ini hanya adalah aturan-aturan saja, di mana aturan-aturan itu selalu ada hukuman, konsekuensi, atau dan juga nanti juga ada restitusi juga yang disampaikan Pak Sugi tadi. Namun demikian, mulai bertahap kita perlu adanya kolaborasi, ya, kolaborasi dari seluruh pihak semuanya, dari rekan sejawat, kemudian juga dari wali kelas, kemudian juga dari yang pertama memang dari kepala sekolah. Bagaimana tanggapan beliau? Bagaimana tanggapan seorang pimpinan atas keyakinan kelas yang mungkin bisa kita sepakati bersama? Ada keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, dari keyakinan kelas itu tadi saya juga menyampaikan sedikit bahwa poin penting di keyakinan kelas itu adalah wali kelas. Ya, bagaimana wali kelas membuat keyakinannya sedemikian rupa, serinci mungkin, dan menjadi kesepakatan bersama. Dan kemudian dari kolaborasi dari wali kelas, kepala sekolah, rekan sejawat semuanya bisa menjadi sebuah keyakinan sekolah. Jadi disimpulkan bahwa keyakinan kelas itu bisa disepakati bersama, seperti itu. Di lain sisi juga ada peraturan dan hukuman, seperti itu. Lihat tadi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Balerian yang dilaksanakan oleh Bapak Ali, Bapak Haris, Bapak Harun, Bapak Sugi dalam rangka sebagai guru penggerak Angkatan 9. Semoga pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kita CGP Angkatan 9 ini dapat kita implementasikan di SMA Negeri 1 Balerian. Karena sudah disampaikan materi semua, tanya jawab juga sudah, maka dengan ini saya menyatakan kegiatan diseminasi ini telah berakhir dengan baik. Terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.